Baik adik-adik, yuk kita mulai sore hari kita dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang saya dan saya, jumpa lagi bersama Kagung Tio di Musola Nur Hikmah. Adik-adik, alhamdulillah, yuk bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang banyak luar biasa kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa ngaji bareng lagi dalam keadaan sehat. Adik-adik, sholawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari gelapnya masa jahiliyah, masa di mana Nabi Muhammad belum diutus, masa di mana orang-orang suka menyembah patung, masa di mana orang-orang kalau mau bepergian mereka menerbangkan burung, masa di mana bayi perempuan dikubur hidup-hidup, sedangkan bayi laki-laki disanjung-sanjung. Sampai akhirnya Nabi Muhammad diutus kepada Islam dan beliau menghilangkan semua keburukan-keburukan di masa jahiliyah dan menetapkan kebaikan di dalamnya. Dan adik-adik, alhamdulillah, yuk sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi. Hidup di masa Nabi, beriman dan juga wafat dalam keadaan muslim. Siapakah sahabat tersebut adik-adik? Beliau adalah Abu Zar Al-Ghifari. Seorang sahabat yang mulia, Masya Allah. Di tengah-tengah keburukan yang menyertainya, di tengah-tengah masyarakat yang menciptakan huru-hara, ternyata ada di kalangan mereka seseorang yang akhirnya memuliakan Islam dan juga memuliakan seluruh kabilahnya. Dan beliau bernama Abu Zar Al-Ghifari. Nama aslinya bukan Abu Zar Al-Ghifari adik-adik. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, atau ada juga yang mengatakan Jundab bin Junadah, ya. Siapa namanya? Jundub, itu nama aslinya. Kemudian nama ayahnya Junadah, nama kakeknya Sufyan. Jundub bin Junadah bin Sufyan. Kita hafalkan yuk sampai kakeknya. Jundub bin Junadah bin Sufyan. Jundub ini adalah nama asli Abu Zar. Orang Arab punya nama itu hanya cukup satu kata. Jundub udah Jundub aja. Tapi kalau ternyata ada Jundub satu, Jundub dua, Jundub tiga, maka dilihat dari nama ayahnya. Siapa Abu Zar ini? Ternyata nama ayahnya adalah Junadah. Maka ditambahkan Jundub bin Junadah. Kalau ternyata ada juga nih yang nama ayahnya sama, Jundub bin Junadah juga. Lalu bagaimana caranya? Melihat dari nama kakeknya. Jundub bin Junadah bin Sufyan. Ya, kalau ternyata Kak Agung ada juga nih tiga generasi, maka bagaimana caranya kalau mereka nggak hafal sampai kakek buyut? Maka dilihat dia itu dari kabilah mana. Dan ternyata Abu Zar Al-Ghifari berasal dari sebuah kabilah bernama Al-Ghifari, atau tempat yang bernama Al-Ghifari. Ya, jadi beliau disebut dengan Abu Zar Al-Ghifari. Dan adik-adik tahu nggak sih, ternyata kabilah Ghifar ini yang menjadi nama belakangnya Abu Zar
adalah salah satu kabilah Arab yang awalnya dikenal sebagai perampok di jalur perdagangan antara Mekah ke Syam. Dan adik-adik, ternyata yang merampok ini nggak cuma satu orang, tapi satu kabilah terkenal sebagai perampok. Dan kalau misalnya kabilah Gifar ini ketika mereka sudah hendak merampok, kemudian mereka menolak untuk diberikan, maka jangan harap untuk hidup selamat. Mereka semua akan diperangi dan mereka akan dihabisi adik-adik. Masya Allah ya, ngeri banget nggak sih? Ternyata Abu Zar lahir di tengah-tengah kabilah yang mendapatkan julukan sebagai perampok. Ya, dan orang-orang Mekah, mereka biasa kalau misalnya mereka mau hijrah, mereka mau kalau mau berdagang, mereka dari Mekah ke Syam dan biasanya melewati kabilahnya Gifari. Dan itulah yang mereka lakukan. Berikan harta benda kalian. Kalau tidak, kita akan merangi kalian. Habis kalian semua. Masya Allah ya adik-adik ya. Menyeramkan ternyata kabilah dari sahabat Abu Zar Al-Ghifari ini. Tapi ini dulu sampai akhirnya Abu Zar Al-Ghifari memeluk agama Islam dan semuanya berubah. Tapi sebelum itu, yuk kita lanjutkan dulu. Abu Zar Al-Ghifari ini ciri-cirinya bagaimana sih? Di sebuah riwayat disebutkan tentang ciri-cirinya. Yang pertama, beliau memiliki tubuh yang tinggi dan besar. Masya Allah ya. Tubuhnya apa? Tinggi, besar. Kemudian yang kedua, kulitnya agak gelap dan kekuningan. Kemudian yang ketiga, wajahnya tegas dan kuat. Maksudnya tegas dan kuat itu apa? Meyakinkan adik-adik. Coba kalian lihat nilai Kak Agung. Kira-kira wajah Kak Agung ini meyakinkan nggak? Ya, waduh gimana sih Kak Agung ya? Aduh, jadi wajah tegas meyakinkan itu gimana ya? Tegas dan kuat. Ya pokoknya kalau misalnya dia ngomong tuh seolah, wow, orang bisa langsung mengiyakan gitu ya. Ini wajah yang tegas dan kuat. Kemudian suaranya lantang, keras ya. Jadi beliau itu kalau ngomong suaranya kencang adik-adik. Kemudian gaya bicaranya adalah jujur apa adanya. Beliau nggak pernah takut ataupun ragu dalam menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir, beliau adalah di antara ciri-cirinya memiliki keterampilan atau penampilan yang sederhana. Jauh sekali dari kemewahan. Bahkan di sebuah riwayat dikatakan, ketika seorang sahabat mendatangi rumahnya Abu Zar Al-Ghifari, melihat istrinya sahabat ini bersedih. Ya, istrinya pakaiannya sangat sederhana. Kemudian, ya pokoknya menyedihkan adik-adik ya. Tidak bisa disebutkan oleh kata-kata. Intinya, bahkan para sahabat ini ketika memasuki rumahnya Abu Zar Al-Ghifari, mereka bertanya-tanya, di mana barang-barang perabotan? Abu Zar Al-Ghifari nggak punya barang-barang perabotan, padahal beliau adalah sahabat Nabi. Banyak orang-orang yang memuliakan beliau, ya. Tapi beliau tidak memiliki barang-barang di dalam rumahnya. Kecuali ya sekedarnya saja. Dikatakan beliau itu nggak punya perabotan adik-adik. Masya Allah. Ini menandakan apa? Beliau hidup dalam keadaan zuhud. Ya, tapi zuhud yang dimaksud di sini mungkin Abu Zar Al-Ghifari lebih mementingkan urusan orang lain. Nggak apa-apa kita hidup sederhana. Yang penting jangan sampai ada orang miskin di sekitar kita. Karena dikisahkan beliau pernah dikasih uang 300 dinar. Adik-adik, 300 dinar. Yang mana satu dinar saja, ya, satu dinar itu seukuran uang 1.000 adik-adik. 1.000 gedean dikit gitu ya. Atau uang 500 rupiah. Satu dinar seukuran uang 500 rupiah. Itu kalau kalian beli emas, dinar itu emas. Itu harganya, Kagung nggak pernah ngecek yang baru-baru ini, Kagung ngeceknya di udah lama sih ya. Itu harganya 2.500.000. Itu satu dinar loh adik-adik. Satu dinar 2.500.000. Coba dikali-kalikan 2.500.000
dikali 300 dinar. Masya Allah, berapa kira-kira ya? Kagum belum sempat ngitung ya. Jadi otomatis apa? Banyak banget pastinya adik-adik, jutaan, mungkin ratusan juta sampai kali ya adik-adik ya. Ini dia. Tapi apa yang terjadi ketika orang tersebut memberikan kepada Abu Zar Al-Ghifari, beliau mengatakan, kami tidak membutuhkannya. Berikanlah kepada orang yang lebih butuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, Abu Zar Al-Ghifari. Beliau lebih mementingkan orang-orang di sekelilingnya yang miskin daripada dirinya. Bahkan di rumahnya pun perabotan yang mungkin seperti alat makan seadanya. Nggak kayak kita gitu kan. Peralatan makan, apa ya, berderet gitu ya, berbaris. Pakaian-pakaian, banyak sekali. Mainan, aduh ya Allah. Ini mainan anak-anak Kagung, adik-adik Kagung cuma bantuin rapihin. Ya, Masya Allah. Kagung kalau misalnya membaca kisah Abu Zar Al-Ghifari ini adik-adik, Masya Allah di dalam rumahnya nggak ada perabotan. Tapi benar, Kagung pernah menemukan seorang ustadz yang mirip seperti demikian. Beliau nggak punya mesin cuci kecuali saat anaknya itu sudah sudah 4 atau 5. Beliau nggak punya mesin cuci, rumahnya nggak ada AC, padahal kontrakan beliau ini panas luar biasa, termasuknya panas. Kemudian rumahnya itu sepi sekali perabotan adik-adik, Masya Allah. Ya, ya mungkin beliau meniru salah satu di antara sifatnya Abu Zar Al-Ghifari. Ya, ini luar biasa sekali. Jarang sekali orang bisa hidup ya dengan hal-hal sederhana seperti beliau. Masya Allah. Tapi kita lanjutkan ya adik-adik ya. Ini dia beberapa ciri-ciri dari Abu Zar Al-Ghifari, yaitu badannya besar gitu ya. Tapi tangannya nggak kecil adik-adik. Karena kalau tangannya kecil bukan Abu Zar Al-Ghifari. Tapi Tirek gitu ya. Badannya besar, tangannya kecil. Jadi Tirek nanti ya. Nah ini dia Abu Zar Al-Ghifari. Tubuhnya besar. Kulitnya agak gelap kekuningan. Gelap kekuningan itu gimana sih Kagung? Ya gelap. Kalau Kagung ini gelap kuning atau gelap putih? Kagung ini coklat adik-adik ya. Nah, jadi coklat, coklat kematangan gitu. Kalau gelap kekuningan ya agak-agak putih lah gitu lah ya. Kemudian wajahnya tegas dan kuat, meyakinkan. Suaranya lantang, keras. Beliau kalau berbicara itu senantiasa berbicaranya hal-hal yang penting atau yang jujur-jujur aja. Beliau nggak mau berbohong. Dan sekarang kita akan membahas tentang kisah masa lalunya sebelum memeluk agama Islam. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Zar Al-Ghifari ini ternyata sudah Allah berikan tentang sebuah hidayah. Yang mana Abu Zar Al-Ghifari ini nggak mau nyembah patung adik-adik. Ketika orang-orang banyak menyembah patung, Abu Zar Al-Ghifari enggak. Ya, seperti siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan. Dan juga Abu Zar Al-Ghifari. Di masa jahiliyah Nabi Muhammad belum diutus, mereka sudah nggak mau nyembah patung. Lalu sampai akhirnya Abu Zar Al-Ghifari mendengar sebuah kabar dari Mekah. Bahwasanya di Mekah ada seseorang yang diutus menjadi seorang nabi. Abu Zar penasaran. Akhirnya beliau menyuruh kepada keponakannya bernama Unais. Wahai Unais, carikan kepadaku berita tentang orang tersebut yang membawa sebuah agama baru. Akhirnya dia pergi ke Mekah. Abu Zar menunggu saja di daerah Al-Ghifar ini. Setelah selesai, beliau datang kembali. Kemudian bertanya, hai Unais, apa yang kau dapatkan berita dari Mekah? Unais mengatakan, aku tidak mendapatkan sesuatu dari mereka, kecuali mereka menyebutkan bahwa orang tersebut adalah orang yang baik, membawa kepada kebenaran. Hanya saja orang-orang jahiliyah nggak nerima. Orang-orang yang nyembah itu nggak suka. Sehingga beliau dimusuhi. Dan ternyata orang yang membawa agama baru ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya agama Islam ini bukan agama baru adik-adik. Karena agama Islam ini adalah agamanya para nabi. Dari zaman Nabi Adam
Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan 124.000 nabi lainnya, mereka memeluk agama Islam. Ya, jadi jumlah nabi ada berapa? 124.000 nabi. Dan agama mereka semua Islam. Apa itu Islam? Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Walaupun ada beberapa yang namanya berbeda-beda, seperti agama Nasrani, Nabi Isa, ya, agama Ahlu Kitab, Nabi Isa, atau agama Hanif, Nabi Ibrahim. Tapi sejatinya semua agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Isa memerintahkan hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, dan inilah yang disebut dengan agama Islam. Ya. Lalu setelah akhirnya mendapatkan kabar, oh Muhammad itu orang yang baik ternyata. Baiklah, kalau gitu sekarang aku akan pergi ke sana langsung. Setelah dapat kabar tentang Nabi Muhammad, akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari penasaran orangnya kayak gimana sih? Akhirnya beliau mendatangi langsung ke tempat di mana Nabi Muhammad ada, dilahirkan, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika sampai Mekah, beliau agak was-was adik-adik, agak takut kalau misalnya beliau menanyakan, ada yang kenal nggak Muhammad di mana? Aku penasaran nih sama orangnya. Karena orang-orang kafir Mekah, mereka semua sangat waspada kepada orang-orang yang dari luar kota Mekah datang kemudian hendak menemui Nabi Muhammad. Khawatir apa? Khawatir nanti dicuci otaknya agar memeluk agama Islam, agar membenci patung-patung. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari diam-diam bersembunyi. Ya, sampai suatu ketika beliau sampai di dekat sumur Zam-Zam. Beliau tidaklah makan, tidaklah minum sampai 30 hari ya adik-adik. Gak makan, cuma minum air Zam-Zam yang ada di dekat beliau. Beliau jadi dari Gifar ya menuju ke Mekah, beliau cuma bawa perbekalan seadanya. Dan ternyata di kota Mekah beliau kehabisan perbekalan. Beliau nggak berani nanya-nanya di mana Muhammad dan seterusnya, ya. Kemudian beliau hanya minum air Zam-Zam. Dan ternyata adik-adik, beliau bisa hidup selama 30 hari tanpa makan. Ya, cuma minum air Zam-Zam saja. Dan apa kata Nabi? Air Zam-Zam itu tergantung orang yang meminumnya. Karena air Zam-Zam itu adalah air yang diberkahi. Kalau kalian minum untuk menghilangkan rasa lapar, maka tubuh kalian akan kenyang. Kalau kalian minum untuk agar disembuhkan dari penyakit, maka insya Allah Allah akan sembuhkan. Kalau kalian minum agar untuk mendapatkan keinginan-keinginan kalian, Allah akan kabulkan. Masya Allah ya adik-adik ya. Ini dia keutamaan air Zam-Zam. Akan berhasiat tergantung dengan apa yang diniatkan oleh yang meminumnya. Baik. Jadi selama 30 hari Abu Dzar Al-Ghifari nggak makan. Akhirnya beliau terlihat lemah. Sampai suatu ketika Ali bin Abi Thalib datang melihat. Hei, engkau sepertinya dari luar kota ya? Kemudian Abu Dzar menjawab, iya. Yaudah, bagaimana jika engkau menginap dulu di rumahku? Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari mengikut dengan Ali bin Abi Thalib ke rumahnya. Kemudian sampai beberapa hari Abu Dzar diam aja, nggak ngejelasin beliau itu mau ngapain di kota Mekah gitu kan. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib menanyakan, Hai Abu Dzar, apa yang hendak kau lakukan di kota Mekah ini? Abu Dzar menjawab, kalau engkau hendak merahasiakannya, maka aku akan menjawabnya. Abu Dzar nggak mau berani ngomong karena ini adalah sesuatu yang rahasia. Khawatirnya ternyata apa? Ali bin Abi Thalib ini orang kafir juga. Nanti Abu Dzar bisa dipukulin ya. Bahkan di sebuah riwayat dikatakan Abu Dzar itu ketika menunggu di air Zam-Zam, beliau sampai dipukulin gara-gara ketahuan mau ketemu sama Nabi. Dipukulin sampai berdarah-darah ya. Lalu kita lanjutkan. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib pun berjanji, baiklah, aku akan berjanji
untuk tidak menyebarkan apa yang sedang kau ingin lakukan di kota Makkah ini. Akhirnya Abu Zubair mengatakan, aku ingin bertemu dengan Muhammad. Wah, Ali bin Abi Thalib langsung senang. Wah, sesungguhnya dia adalah orang yang diutus membawa kepada kebenaran, kepada Islam. Baiklah, aku akan membawamu kepada Muhammad yang engkau maksud. Tapi aku akan berjalan di depan dan engkau berjalan di belakangku. Jika aku takut ada seseorang yang melihatmu, mengikutiku, seolah engkau adalah sahabatku, maka nanti aku akan berpura-pura membenarkan sendalku. Dan saat itu, engkau jalan saja terus. Ya, jangan ikuti aku, jangan berhenti. Agar apa? Agar orang-orang ngelihatnya, Abu Zar tuh nggak lagi ngikutin Ali untuk menuju Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib nanti nunduk, membenarkan sendal, Abu Zar jalan terus. Biar dikira kita tuh nggak temenan, oke? Iya. Kemudian Abu Zar pun mengiyakan. Jadi kalau misalnya Ali bin Abi Thalib ngebenerin sendal, Abu Zar jalan terus aja. Anggap aja kita nggak kenal gitu ya. Sampai akhirnya berjumpalah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau membacakan ayat-ayat Quran adik-adik. Setelah Nabi Muhammad membacakan ayat Quran, Abu Zar Al-Ghifari merasa takjub. Kemudian beliau pun mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Zar masuk Islam karena tahu apa yang didakwakan oleh Nabi adalah sebuah kebenaran. Kemudian adik-adik, karena pada saat itu kondisi Mekah kebanyakannya adalah orang-orang kafir, maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Zar, "Hei Abu Zar, rahasiakanlah tentang engkau memeluk agama Islam." Tapi apa kata Abu Zar? Demi Allah, aku akan mengumumkannya di hadapan orang-orang Quraisy bahwa aku memeluk agama Islam. Masya Allah adik-adik. Disuruh Nabi suruh ngerahasiain biar dia aman. Tapi Abu Zar nggak mau. Abu Zar seolah ingin berbangga bahwasanya dirinya memeluk agama Islam. Ini adalah agama yang benar. Sampai akhirnya beliau berdiri di dekat Ka'bah, lalu kemudian beliau menyerukan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang Quraisy langsung berkumpul, mereka datang memukuli Abu Zar. Dasar kamu pembawa agama baru. Dipukulin, ditendangin. Sampai akhirnya Abu Zar hampir-hampir hampir-hampir mati adik-adik. Sampai akhirnya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib datang. Hei, 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 kalian tahu nggak? Dia ini siapa? Dia adalah salah satu di antara orang-orang kabilah Gifari. Dan sedangkan kalian, kalau kalian mau berdagang ke negeri Syam, kalian akan melewati kabilah ini. Kalau sampai mereka tahu bahwasanya orang mereka dipukuli sampai mati, maka kalian akan celaka. Kalian tidak akan bisa lagi berdagang ke negeri Syam karena kabilah Gifari akan mencegat kalian dan memporak-porandakan para dagangan kalian. Masya Allah. Akhirnya berhenti. Para penduduk Quraisy berhenti, nggak ada yang mukulin lagi. Tapi itu siapa Abu Zar sampai nggak bisa bergerak, sampai pingsan adik-adik. Masya Allah ya. Lalu kemudian apa? Dinasihatin. Sudah ya, jangan mengumumkan diri engkau seperti ini lagi. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Keesokan harinya, beliau mengatakan hal tersebut lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Zar memeluk agama Islam. Dipukulin lagi dong. Jebret, 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 jebret. Waduh, Masya Allah. Berani banget Abu Zar Al-Ghifari dalam berdakwah menegakkan ajaran Islam. Dipukulin lagi, udah sampai berdarah-darah, udah kayak mau mati gitu adik-adik. Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi langsung ngebilang lagi. Abbas, paman Nabi yang memeluk agama Islam. Di antara paman-paman Nabi yang memeluk agama Islam ya. Abbas, kemudian Hamzah, dan yang baik kepada Nabi namun tidak memeluk agama Islam, Abu Thalib. Dan yang jahat kepada Nabi dan gak memeluk agama Islam, Abu Lahab. Jadi yang
populer, dua ini memeluk agama Islam, Abbas dan Hamzah, dan duanya lagi dalam keadaan kafir, Abu Thalib dan Abu Lahab. Ya, akhirnya dipukulin lagi, kemudian Abbas memisahkan, hati-hati kalian. Kalian tuh kalau berdagang ke Syam ngelewatin kabilah Gifari. Kalau si Abu Zar ini meninggal, kalian gak akan bisa lagi berdagang ke Syam, kecuali kalau kalian nekat, kalian akan dihabisi barang dagangan dan juga orang-orangnya. Ya, akhirnya mereka berhenti. Hihi, Masya Allah. Ya, luar biasa sekali Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian apa yang terjadi lagi adik-adik? Yuk, kita akan membacakan tentang bagaimana kemuliaan beliau ketika memeluk agama Islam. Di antaranya, Abu Zar ini terkenal sebagai orang yang zuhud. Beliau menjauhi kehidupan dunia. Beliau mengutamakan akhirat. Sebagaimana yang tadi Kak Agung jelaskan, ada seorang pemimpin yang memberikan kepada Abu Zar 300 dinar, yang pastinya ratusan juta itu adik-adik ya. Kemudian Abu Zar mengatakan atau mengembalikannya dan mengatakan, berikanlah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dariku. Abu Zar nggak butuh. Ya, ratusan juta Abu Zar nggak butuh. Kemudian ketika seorang sahabat Abu Zar mendatangi rumah Abu Zar, ternyata apa? Istrinya memakai pakaian yang lusuh. Rumahnya nggak punya banyak perabotan. Perabotannya sepi, rumahnya kosong melompong. Ya. Kemudian di antaranya setelah Abu Zar zuhud, Abu Zar juga adalah sosok yang pemberani dan menegakkan kebenaran. Ya. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, pernah suatu ketika Abu Zar menyampaikan kepada orang-orang, menyampaikan kepada para pemimpin, janganlah kalian terlalu banyak memegang harta. Hiduplah kalian zuhud di dunia, ya. Lalu kebanyakan di antara mereka ada yang menerimanya, tapi ada juga yang tidak menerimanya, ya. Sehingga akhirnya pernah suatu ketika, nah di sini terdapat dua versi adik-adik. Pertama, Utsman bin Affan memanggil Abu Zar Al-Ghifari untuk bertemu dengannya. Di versi yang pertama ini, Abu Zar dikatakan diusir oleh Utsman bin Affan dari kota tersebut agar pindah kepada kota yang terpencil. Lalu kemudian apa? Ternyata ini adalah perkataan yang keliru. Tidak mungkin Utsman bin Affan mengusir sahabatnya sendiri, Abu Zar Al-Ghifari, hanya karena Abu Zar ini terlalu berani. Ya, terus kemudian Utsman bin Affan takut Abu Zar ini kenapa-napa. Akhirnya Abu Zar dipindahkan ke tempat pelosok. Dan ini keliru. Ya, jadi kisah yang benar yang bagaimana Kak Agung? Kisah yang benar adalah waktu itu Abu Zar sendiri. Ketika Abu Zar mendatangi Utsman bin Affan, ternyata Utsman bin Affan memuji beliau. Dan setelah berbicara lama, ternyata Abu Zar sendiri yang mengatakan, wahai Khalifah Utsman bin Affan, aku ingin tinggal di daerah terpencil. Lalu Utsman bin Affan pun mengabulkannya, silahkan. Ya, jadi bukan gara-gara Abu Zar Al-Ghifari ini dimusuhi oleh para petinggi, ya, karena beliau berani mengatakan jangan banyak-banyak punya uang, udah hidupnya sederhana aja, ya, sehingga beliau banyak musuh lalu kemudian Utsman bin Affan mengusirnya. Bukan karena itu, ya. Jadi yang benar adalah Utsman bin Affan tidak mengusir Abu Zar Al-Ghifari, tetapi Abu Zar Al-Ghifari sendiri yang meminta agar beliau dipindahkan ke tempat terpencil tersebut di daerah atau di sebuah tempat yang bernama Robadhoh, ya. Bernama apa adik-adik? Robadhoh. Baik, selanjutnya kita akan membacakan beberapa keutamaan dari Abu Zar Al-Ghifari yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa adik-adik? Rasulullah pernah bersabda, tidaklah bumi ini membawa dan tidaklah pula langit ini menaungi seseorang yang lebih jujur
daripada Abu Zar Al-Ghifari. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya bumi ini di atasnya ada Abu Zar Al-Ghifari. Dan yang dinaungi oleh langit adalah Abu Zar Al-Ghifari. Yang dimaksud oleh Nabi adalah tidak ada di dunia ini seseorang yang lebih jujur daripada Abu Zar Al-Ghifari. Yang muji adalah Nabi. Nabi tahu dari mana Abu Zar Al-Ghifari ini orang yang jujur. Pertama secara zohir, secara keseharian, beliau menilai. Ya, yang kedua beliau mengetahuinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu isi hati seseorang bukanlah manusia. Nabi Muhammad nggak tahu isi hati seseorang. Ya, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi ini adalah wasiat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Zar ini terkenal sebagai orang yang jujur. Kemudian yang kedua, Abu Zar juga dikatakan oleh Nabi Muhammad, engkau hidup seorang diri. Mati seorang diri dan dibangkitkan seorang diri pula. Masya Allah adik-adik. Ya, apa maksudnya hidup seorang diri? Ya, kemudian mati seorang diri dan kemudian dibangkitkan seorang diri. Ya, beliau itu tidak peduli dengan orang-orang atau kekayaan di sekelilingnya. Ya, inilah ucapan Nabi. Jadi beliau itu adalah orang yang nanti pada akhirnya beliau akan hidup dengan kesendirian. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hmm, kisah tentang wafatnya adik-adik ya. Kita akan membahas tentang apa? Bagaimana wafatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abu Zar bahwa Abu Zar wafat akan wafat dalam keadaan sendirian. Dan benar adik-adik ya, pada tahun 32 Hijriah atau sekitar 652 Masehi beliau meninggal. Tidak ada seorang pun yang mengurus jenazahnya kecuali istrinya dan beberapa orang musafir yang lewat. Ya, harta yang beliau tinggalkan sangat sedikit karena tadi beliau nggak mau ngelihat harta yang banyak. Ya, beliau juga wafat dalam keadaan membawa kemuliaan dan keberanian. Meskipun adik-adik di kisah yang lain, di riwayat yang lain, ternyata saat wafatnya Abu Zar Al-Ghifari, ternyata di sana terdapat Ibnu Mas'ud. Ya, walaupun di riwayat yang lain dikatakan Ibnu Mas'ud nggak ikut nguburin. Jadi yang menguburkan hanyalah istri dan beberapa orang yang lewat. Karena keluarganya sendiri adik-adik tidak mampu untuk menggali kuburan, saking miskinnya. Ya, nggak bisa untuk menyewa orang-orang para penggali kubur. Ya, dikatakan kemudian Ibnu Mas'ud datang dan kemudian menyewa penggali kubur dan dikuburkan. Tapi ada juga yang mengatakan tidak ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud datang setelah Abu Zar wafat. Ya, nah inilah dia kisah tentang perjalanan Abu Zar Al-Ghifari. Jadi kalau misalnya kalian ngedenger nih, banyak mungkin teman-teman kita yang punya namanya adalah Abu Zar Al-Ghifari. Inilah kisahnya. Ya, siapa nama kamu? Namaku adalah Abu Zar. Mungkin orang tuanya ingin agar kelak anaknya berpegang teguh pada Islam. Ucapannya senantiasa yang dikatakan adalah ucapan yang jujur. Meskipun di tengah-tengah kerusakan, namun beliau tetap berpegang teguh pada kebenaran. Ya, jadi kalau kita punya teman namanya Abu Zar, mungkin inilah doa orang tuanya. Semoga Allah kabulkan doa-doa para orang tua yang memberikan nama-nama yang baik untuk anak-anaknya. Ya, nah dari kisah ini, yuk kita ambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Yang pertama, kejujuran. Ya, jujur itu
tidaklah akan mendatangkan kecuali kepada kebaikan. Dan kebaikan tidaklah akan mendatangkan kecuali kepada surga. Kemudian yang kedua, zuhud. Beliau itu orang yang zuhud. Bukan berarti beliau itu nggak mau harta sama sekali. Bukan adik-adik. Buktinya beliau masih punya unta. Beliau masih punya domba. Ya, beliau hanya hidup dalam keadaan berkecukupan. Ya, bukan berarti miskin-miskin banget. Enggak. Beliau ketika lagi lapar bisa makan. Bisa minum. Dan seterusnya. Ya, bukan berarti miskin nggak punya apa-apa terus kemudian makan susah minta-minta. Enggak adik-adik. Beliau tetap memiliki unta, kemudian kambing, dan seterusnya ya. Beliau hanya tidak ingin diperbudak oleh dunia, nggak mau punya bermewah-mewahan. Kalau beliau punya duit banyak, dikasihin ke orang lain. Ya. Yang ketiga, beliau berani berkata yang benar, meskipun itu pahit. Ketika banyak para penguasa, hartanya banyak, beliau nasihatin, jangan banyak menimbun harta. Carilah orang-orang miskin di sekitarmu, berikan harta-hartamu kepada mereka. Masya Allah, nggak takut adik-adik ya, nggak takut dimusuhin, nggak takut dibenci, karena beliau hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, hidup beliau sederhana, ya. Dan yang kelima, keimanan yang tulus memerlukan keberanian. Lihat adik-adik bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari mengemukakan bahwasanya agama Islam. Ya, zaman dulu orang kalau orang ketahuan memeluk agama Islam bisa dilempari batu, disiksa, dibunuh. Maka dari itu kita bersyukur, alhamdulillah aku hidup dalam keadaan kedua orang tuaku muslim. Dalam keadaan kedua orang tuaku memeluk agama Islam. Jadi aku mau mengatakan aku Islam kepada siapapun, aku nggak akan diapa-apakan gitu ya. Karena di luar sana ada adik-adik. Orang yang dari kecil memeluk agama Nasrani. Kemudian ketika besar beliau mendapatkan hidayah. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Lalu kemudian apa? Orang tuanya nggak terima. Akhirnya orang tuanya menyiksanya. Bahkan sampai anak ini kabur dari orang tuanya. Ya, karena ingin tetap dalam keadaan memeluk agama Islam. Ya, baik adik-adik, inilah dia kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari yang bisa Kagum sampaikan. Semoga apa yang Kagum sampaikan menjadikan kalian termotivasi menjadi orang yang baik sebagaimana para sahabat Ridwanullah alaihim. Mereka yang Allah ridhoi dan mereka yang semoga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tiru mereka, jangan berlebih-lebihan terhadap segala sesuatu ya adik-adik ya. Kemudian senantiasa berkata jujur meskipun itu pahit, meskipun kalian akan dimusuhi orang lain gitu ya, teman-teman dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya Kak Agung akan berikan hadiah untuk 2 laki-laki dan 2 perempuan. Untuk mereka yang bisa jawab pertanyaan. Pertanyaan pertama. Yuk, pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah, siapa nama asli dari Abu Dzar Al-Ghifari? Untuk yang laki-laki dulu atau perempuan dulu ya? Oke, kita bebas deh. Bagi yang merasa tahu siapa nama asli Abu Dzar Al-Ghifari, hitungan ketiga angkat tangannya kalian bisa pakai fitur raise hand ya. 1, 2, 3. Ting ding 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 ding. Loh, kita cari. Coba ada nggak yang angkat tangan? Di sini ada 5 orang yang mengangkat tangan dan yang pertama ada Adifa. Kita tanya Adifa. Assalamualaikum Adifa. Waalaikumsalam. Kamu kelas berapa? 4. Sekolah di mana? Homeschooling. Homeschooling Imam Nawawi, betul? Bukan. Oh, bukan. Homeschooling di mana tuh? PKBM Generasi Juara. Oh, nggak tahu. Mohon maaf, nggak semua sekolah Kagum tahu ya. Baik, sudah siap Adifa? Sudah. Masya Allah. Baik, jawab pertanyaan Kagum. Adifa,
Sebutkan nama asli dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan nama aslinya. Sebutkan nama aslinya siapa? Jundub bin Junadah bin Sufyan. Masya Allah, 100. Silakan nanti kamu kirimkan alamat kamu ke nomor atau bisa DM Instagram Kak Agung ya. Kak Agung, ini alamat rumahku. Nanti insya Allah akan dikirimkan hadiah ya. Barakallahu fik Adifa. Taufik Pertanyaan Allah. selanjutnya. Tadi Kak Agung menyebutkan Abu Dzar Al-Ghifari. Ternyata ada Al-Ghifari di sini. Al-Ghifari ini nama apa sih? Apakah nama makanan, nama cemilan, cepulu, cebelas, atau nama sebuah tempat? Dan kemudian Ghifari ini, kalau memang dia adalah nama sebuah tempat atau nama sebuah perkumpulan, tolong ceritain Ghifari ini ceritanya bagaimana? Ada kisahnya. Tadi kamu sudah jelaskan. Ya, yang tahu jawabannya hitungan ketiga angkat tangan. 1, 2, 3. Ting ding 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 ding. Kita lihat. Ada 3 orang yang berani menjawab adik-adik. Ada 4 orang. Di antaranya ada Ibrahim bin Lutfi. Assalamualaikum Ibrahim. Halo, halo. Lo kok di mute lagi? Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, kok jadi perempuan? Ini laki atau perempuan ya? Laki-laki. Laki-laki, Masya Allah. Karena Kagum gak ngeliat wajahnya, jadinya Kagum kira perempuan ini suaranya ya. Masya Allah. Baik, kamu kelas berapa, Soli? Kayaknya masih anak TK. Kamu kelas berapa? Islam. Halo? TK Udah sekolah Islam. belum? Oh, TK Islam apa? TK Islam Abu Dzar. Oh, TK Islam Abu Dzar. Oke, karena masih TK pertanyaannya Kagum ganti nih. TK Islam Abu Dzar ya, sama kayak tema kajian kita hari ini. Waduh, Masya Allah. Oke, karena masih TK, coba jawab pertanyaan Kagum. Tema kajian kita kali ini, judulnya apa? Kagum bikin mudah nih. Kamu tahu nggak kita hari ini lagi ngebahas tentang apa? Hah? Gak tahu. Nggak tahu? Waduh. Ada apa ini? Masya Allah. Ibrahim sudah siap menjawab? Hari ini kita kajiannya temanya judulnya apa ya? Kagum kasih clue ya. Sahabat Nabi. Mirip kayak nama sekolah kamu. Judul kajian kita, sahabat Nabi bernama siapa? Ibrahim. Oh, Masya Allah. Oke, kita lempar ke yang lain dulu ya, yang mau jawab ya. Baiklah. Kalau dilempar berarti soalnya beda dong. Coba siapa yang bisa menyebutkan Al-Ghifari ini adalah kabilah yang terkenal dengan apanya? Yuk, hitungan ketiga angkat tangannya. 1, 2, 3. Ting ning 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 ning. Di sini ada Astri Wulandari. Assalamualaikum Astri. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kamu kelas berapa, nak? 4. 4. Kamu laki-laki ya? Mm.
Oh, Masya Allah. Nama aslinya siapa? Abdul Ghazafir. Zafir. Heeh, Kelas berapa Abdul? kelas 4. Tunggu, tunggu, tunggu. Kagung takut salah nyebut. Abdullah Zafir. Iya, Oh, Abdullah. Sekolah di mana, nak? MI. Oh, sama. Kagung nggak tahu juga. Baik, Abdullah. Kamu tinggal di mana? Jagakarsa. Jagakarsa. Baik, sudah bisa siap menjawab? Iya, Sebutkan, Gifari ini, kabilah Gifari ini terkenal sebagai kabilah yang suka apa? Terkenalnya karena apa? perampok, Merampok. Apa itu merampok? mencuri. Mencuri. Kalau mencuri kan biasanya nggak ketahuan. Kalau misalnya ketahuan namanya apa? Merampok. Kak Agung ini muter-muter aja ya. Merampok itu mengambil paksa. Kalau mencuri biasanya kan ngumpet gitu ya. Kalau rampok enggak. Jadi langsung face to face. Serahin duit you or you die. Waduh, waduh, waduh. Serahin duitmu atau kamu mati gitu ya. Nah, itu namanya merampok. Tapi barakallahu fiik Abdullah. Nanti kirimkan alamat kamu ke DM Kak Agung Tio di Instagram ya. Insya Allah nanti akan Kak Agung kirimkan ke Musola Nur Hikmah untuk kemudian nanti diberikan hadiah kepada kamu ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya sudah ada laki satu, perempuan satu. Pertanyaan berikutnya adalah untuk laki dan perempuan satu-satu lagi. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri fisik Abu Zar Al-Ghifari? Hitungan ketiga angkat tangannya. Satu, dua, tiga. Ting 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 ting. Mana Abdullah lagi tadi? Oh, bukan. Abdullah Helmi Yasri Jaksel. Oh, anak Jaksel ini. Kok salah kamu? Assalamualaikum Abdullah. Waalaikumsalam. Waduh, ini anak Jaksel nih ya. Yang kalau ngomong bahasa Indonesia suka ada Inggris-Inggrisnya. Loh, kok di mute lagi? Kagung unmute lagi ya. Kepencet mungkin. Assalamualaikum Abdullah. Waalaikumsalam. Sudah siap menjawab pertanyaan? Insya Allah siap, Ustaz. Baik, kamu kelas berapa? 6. Sekolah di mana? DSD 15. SD 6. Loh, ke-mute lagi. Baik, nanti dinyalain jangan di-mute lagi ya. Eh, enggak di-mute kan ya? Abdullah bisa bersuara? Oke, Bisa, baik. Ustaz. Abdullah, jawab pertanyaan Kak Agung. Tadi Kak Agung menyebutkan apa coba pertanyaannya? Apa tadi pertanyaan Kak Agung? Sebutkan fisik Abu Dar, Ustaz. Ciri fisik Abu Zar, silahkan. Mukanya tegang. Mukanya tegang. Tegas. Tegang. Takut dong. Tegas, Ustaz. Salah. Tegas. Oke, betul. Selanjutnya. Dan kulitnya hitam kekuningan. Oke, lanjut. Tubuh tinggi besar. Masya Allah. Taib. Sudah? Mau lanjut lagi? Udah ya, kan ciri fisik ya. Oke, baik. Barakallahu fiik Abdullah Helmi. Nanti silakan kamu kirimkan alamat kamu. Nanti akan diberikan hadiah karena kamu sudah berhasil menjawab. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya untuk yang perempuan nih. Ayo, siapa yang perempuan yang bisa menjawab pertanyaan? Oke, pertanyaan terakhir adalah
Abu Dzar Al-Ghifari, iya maaf, bagaimana cara Abu Dzar Al-Ghifari bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, tadi kamu sudah ceritakan tuh Abu Dzar Al-Ghifari dari tempatnya kemudian ke Mekah. Nah, itu ada ceritanya. Siapa yang bisa menceritakan untuk yang akhwat nih atau ikhwan lagi? Ya, silakan yang tahu jawabannya angkat tangannya 1, 2, 3. Ada 2 orang saja. Yang pertama Nabilah. Coba kita tanyakan. Assalamualaikum Nabilah. Masya Allah. Kamu kelas berapa? Berapa? Kelas 6. Sekolah di mana? Di mana? HSIN. Iya. Oh, Imam Nawawi. Homeschooling Imam Nawawi. Masya Allah, ngomongnya diirit-irit banget Nabila ya. Baik Nabila, jawab pertanyaan Kak Agung. Tadi pertanyaan Kak Agung apa? Dan silakan dijawab. Dia kan ngutus UNES buat nyari tahu. Terus dia akhirnya berangkat sendiri ke sana. Di sana dia nggak berani buat nanya-nanya atau gimana gitu karena takut kan orang-orang Mekah itu kayak nutup banget gitu buat biar orang luar tahu Nabi Muhammad SAW. Terus kan dia 30 hari gak makan gak minum kecuali minum air zam-zam. Terus diajak nginep sama Ali bin Abi Thalib. Selama 3 hari itu dia nggak ada ngomong-ngomong sampai ditanya Ali. Terus dia bilang mau jawab kalau Ali mau ngerahasiain. Akhirnya Ali mau ngerahasiain terus dia ngasih tahu. Terus Ali ngajak dia ke Nabi. Caranya Ali kan di depan, Abu Dzar di belakang. Kalau kalau misalnya ada yang ngeliat, nanti Alinya pura-pura benerin sendal, terus Abu Dzarnya jalan terus biar nggak dicurigain. Masya Allah, lengkap sekali. Barakallahu fiik Nabila. Nanti insya Allah dapat hadiah. Silakan DM alamat kamu ke Instagram Kang Tio. Tapi barakallahu fikum anak-anak solih dan solih. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan ya. Jangan kalian terlalu silau dengan dunia ini adik-adik. Teman-temanku punya banyak tas Umi. Setiap minggu ganti gitu ya. Waduh, pas main ke rumahnya ternyata tasnya dipajang ada 10. Yang satu buat nemenin mandi, yang satu buat nemenin tidur, yang satu buat ke tempat les, yang satu buat ngaji, yang satu buat sekolah. Waduh, ini lengkap sekali, banyak banget ya. Adik-adik, belajarlah hidup sederhana karena segala sesuatu itu nanti akan dihisap, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia melakukan hal tersebut ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini menjadikan kita sosok yang zuhud, tidak silau kepada orang-orang yang punya uang banyak, kita sederhana saja dan menjadikan kita berani untuk mengatakan hal-hal yang jujur meskipun itu menyakitkan atau pahit untuk diri kita ke depannya. Baik, barakallahu fikum. Yuk kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.